Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Bogor Kota dengan sejumlah remaja terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat saat konvoi menuju kawasan Puncak. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan bendera gangster. Kelompok gangster muda-mudi ini berstatus sebagai pelajar dan terindikasi akan melakukan tawuran dengan kelompok lain dengan berpura-pura akan buka bersama di kawasan Puncak Bogor. Belasan remaja selanjutnya menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bogor Kota. Usai didata, para remaja ini kemudian diserahkan kepada orang tua masing-masing. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Minta di depan ya nggak? Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di halaman sebuah gudang kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salah satu pelaku bahkan nekat mendorong sepeda motor hasil curian dalam kondisi mati mesin. Aksi yang dilakukan dua pemuda ini pun viral di media sosial. Modus para pelaku dengan mencongkel jok sepeda motor korban dan mengambil kunci cadangan serta dokumen kendaraan tersebut. Setelah mendapat laporan dari korban, petugas Resmo Polda Metro Jaya berhasil meringkus RS dan DS di kawasan Cakung, Jakarta Timur, 1 hari usai melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, dan Helm Sejambati, Ayus melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor oleh kawanan curanmor bersenjata api di sebuah kantor perusahaan elektronik Jalan Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat terekam CCTV. Dua pelaku masuk dalam parkiran usai menjebol gembok gerbang utama menggunakan cairan kimia. Sementara dua pelaku lainnya menunggu di luar mengawasi situasi. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, kedua pelaku membawa kabur 2 sepeda motor yang terparkir. Para karyawan yang tidur di lantai 4 baru menyadari 2 unit sepeda motor telah raib saat mengetahui gerbang utama telah terbuka. Berbekal bukti rekaman CCTV, kedua korban pemilik kendaraan telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Petro Gambir. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Angelika Deva Gam, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Seorang pelaku pencuri sepeda motor babak belur usai dihajar warga di Kapling Villa Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan dengan tangan terikat dan dikalungi ban motor, pelaku yang sudah tak berkutik tetap menjadi sasaran amukan. Pelaku sebelumnya kepergok mendorong sepeda motor oleh korbannya sendiri yang lupa mencabut kunci kontak motor. Pelarian pelaku pun terhenti setelah warga mengepungnya. Sedangkan 1 orang pelaku lainnya kabur. Pelaku diselamatkan polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan adanya aksi curanmor. Pelaku juga diduga sebagai spesialis curanmor di tempat umum. Kata laki saya yang di nasi padang yang lapar, nah saya nyuruh teman saya itu 1. Katanya motor didorong-dorong, sama dia ditarik lah tuh sama teman saya, akhirnya ketangkep. Oh berarti itu motor didorong gitu? Udah kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku serta barang bukti 1 unit sepeda motor dibawa ke Mapolsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, uang 60 juta rupiah di sebuah SMP negeri raib di gondol maling. Polisi menangkap seorang pencuri sepeda motor saat sedang asyik bersantai di sebuah warung kopi di kawasan Kebun Dalam, Surabaya, Jawa Timur. Pria berusia 32 tahun ini diduga merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor di beberapa lokasi di Surabaya. Ia pun tak bisa berkutik saat polisi menemukan kunci letter T dan kaca spion dalam tasnya. Sebelumnya, kamera CCTV merekam aksi 2 pria yang mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di kawasan Simokerto. Berbekal rekaman inilah, para pelaku akhirnya dikenali identitasnya. Mereka berputar kemudian menyasar ke pemukiman yang sepi, pemukiman yang ya sempit-sempit itu yang sepi. Disitulah dia baru beraksi untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci setir maupun yang dikunci setir, tapi yang
kelihatannya aman, tidak ada bunyi, kemudian dia pakai kunci T itu. Bersama para tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor, dokumen sepeda motor, dan kunci letter T sebagai barang bukti. Para tersangka kini ditahan di Polsek Simokerto dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ruang kantor tata usaha SMPN 2 Purwokerto Kabupaten Banyumas berantakan setelah dibobol pencuri. Seorang staf terus menangis mengetahui uang 60 juta rupiah yang baru disimpannya dalam laci semalam kini raib. Sebelumnya aksi pencurian ini diketahui petugas keamanan pada pagi hari dan langsung dilaporkan ke polisi. Tim Inafis dari Polresta Banyumas kemudian datang ke lokasi untuk olah TKP dan identifikasi. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku mencongkel pintu sebelum mengacak-acak seisi kantor. Selain menggasak uang koperasi simpanan hari raya untuk para guru, pelaku juga menggondol beberapa laptop. Yang kehilangan di meja saya, terus di mejanya koordinator tata usaha teman itu hanya itu, tapi semuanya diacak-acak semua. Dan itu ada beberapa laptop di lemari juga tidak diambil. Yang hilang apa? Uang tunai. Uang tunai kebetulan baru saya rapi. Meski terjadi aksi pencurian, proses belajar mengajar di SMPN 2 Purwokerto ini tetap berjalan. Kasus ini kini ditangani anggota Polres Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polri menetapkan Kapolres Ngada sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pada anak dan penyalahgunaan narkoba. AKBP FW dicopot dari jabatan untuk diproses etik dan pidana atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntuhkan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nekat buka saat Ramadan, sejumlah warung remang-remang dan tempat karaoke di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat digerebek polisi. Sementara di Medan, Sumatera Utara, kepergok bobol ruko, 4 pria diamuk warga. Polisi menggerebek sejumlah warung remang-remang dan karaoke di jalur Pantura Patok Besi Subang. Pengunjung sejumlah pemandu lagu yang sedang asik bernyanyi langsung diperiksa satu persatu oleh petugas, dikhawatirkan memiliki barang terlarang seperti narkoba. Warung remang-remang serta karaoke langsung ditutup, sementara pemilik tempat hiburan dibawa ke Mapolsek. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang geram dengan aktivitas warung remang-remang dan karaoke yang nekat buka di bulan suci Ramadan. Untuk itu kita selalu melaksanakan patroli malam, terutama warung remang-remang, karena kita dapat aduan dan informasi dari warga masyarakat ada warung remang-remang yang nekat untuk buka pada malam hari. Rencananya patroli serupa akan terus digelar untuk memberikan rasa keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Ratusan warga mengepung dan menangkap 4 orang pria pembobol sebuah ruko penjual pakaian di Semat di Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara.
salah seorang pelaku yang berupaya kabur berhasil diamankan polisi saat patroli. Keempat pelaku merupakan komplotan spesialis pembobol rumah. Mereka memanfaatkan kondisi rumah toko korban yang tengah ditinggal pemilik pergi berbuka puasa di luar. Uang tunai 11 juta rupiah, televisi hingga pakaian sebanyak 1 bal digasak pelaku. Namun aksi para pelaku diketahui adik ipar korban yang datang untuk menjaga toko hingga akhirnya diteriaki dan dikejar warga. Modus seolah-olah mereka yang memiliki ruko. Dengan santainya mereka masuk dan membongkar ruko tersebut. Ini merupakan komplotan sebanyak 6 orang. Kini para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP pidana dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berhasil kabur saat diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak jadi sasaran amuk warga usai kepergok jambret kalung bocah di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Tanah Abang, Jakarta, seorang wanita terluka di leher usai jadi korban begal. Dengan penuh kesal, seorang emak-emak ini menyeret pelaku yang juga wanita parubaya 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Tersangka SI, warga Surabaya ini hanya bisa pasrah menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah emak-emak lain yang kasihan berupaya menghalau massa yang ingin menganiaya pelaku. Menurut polisi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korban dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian pengunjung pasar lain, termasuk nenek korban. Tersangka berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan massa. Warga diimbau untuk lebih waspada seiring makin meningkatnya aksi kejahatan jalanan jelang Lebaran. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Polisi menangkap seorang pelaku begal yang beraksi di sebuah gang sempit di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Karena melawan saat hendak ditangkap, polisi terpaksa menembak kakinya. Sementara korban, KD 23 tahun membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang setelah sempat dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian leher hingga harus menerima 20 jahitan. Sebelumnya, seorang wanita dibegal saat pulang ke tempat indekosnya usai bekerja. Tiba-tiba ia dibekap pelaku dari belakang dan diancam dengan sebilah pisau. Namun korban menjerit minta tolong hingga menarik perhatian warga yang membuat pelaku panik dan langsung kabur. Lewat gang gelap itu, habis itu dari belakang ada yang bekap saya itu, terus habis itu saya teriak minta tolong. Pelakunya lari apa gimana? Pelakunya langsung lari, saya minta tolong, teriak minta tolong itu. Pelaku pun kini sudah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial MF warga Jati Baru itu merupakan seorang residivis kasus ruda paksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mana? Bapaknya mana? Ini casnya. Casnya mana? Ini yang sama kayak itu. Yang sama tadi. HA tak berkutik saat petugas kepolisian meringkus pelaku pencurian spesialis rumah kosong yang hendak menjual telepon genggam hasil curian. Pelaku warga Kelurahan Ciwudus ini kerap beraksi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya sholat tarawih. Modusnya, pelaku membobol jendela menggunakan linggis dan golok yang dibawa untuk masuk ke dalam rumah incarannya. Pelaku mencuri sejumlah barang berharga kemudian menjual dengan sistem cash on delivery atau COD. 3 rumah warga dibobol dalam waktu 3 hari berturut-turut. Polisi mengamankan 2 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, sebilah golok dan 1 buah obeng, serta 1 buah mesin bor sebagai alat bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dipastikan berlebaran di sel tahanan dan terancam dibuai selama 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Dua ABK tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 2 kapal di Laut Utara Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran itu diduga dipicu ledakan di mesin kapal. Tugboat Roselin 08 dan kapal tanker MT Ronggolawe terbakar di perairan utara Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pasca peristiwa itu, tim SAR evakuasi 2 korban tewas dari bangkai kapal MT Ronggolawe. Korban merupakan ABK atas nama Aldi Slamet dan Dwi Nugroho. Sementara itu 2 ABK lain belum diketahui nasibnya, yakni Suherwanto dan Irfan Dwi. Sebelumnya Tugboat Roselin 08 dan kapal tanker MT Ronggolawe sedang menunggu giliran untuk berlabuh. Sempat terjadi 4 kali ledakan di bagian mesin sebelum kebakaran menghanguskan seisi kapal. Tim SAR kemudian mengevakuasi 15 korban dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 3 korban yang mengalami luka serius telah dilarikan ke RSU Dr. Suyudi untuk penanganan intensif. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki polisi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas setelah sebuah truk tronton menyeruduk 3 sepeda motor di lampu merah perempatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Peristiwa kecelakaan itu terekam kamera mobil tepat di belakang truk. Sebuah truk tronton menabrak 3 sepeda motor yang sedang berhenti di perempatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Truk itu tidak berhenti di perempatan yang kondisi jalannya menurun mengakibatkan para pengendara sepeda motor berjatuhan. Di antara para korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Usai kejadian, petugas Satlantas Polres Rembang langsung gelar olah TKP. Petugas dibantu warga juga mengevakuasi sepeda motor yang ringsek dari bawah truk. Di lampu merah, nggak lama baru berhenti. Saya mental. Ya, motor saya hancur nih. Berarti ditabrak dari belakang? Dari belakang, udah. Posisinya waktu itu Bapak gimana? Langsung? Ya saya biasa langsung loncat. Hingga kini penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dugaan sementara sopir kurang konsentrasi atau sistem rem tidak berfungsi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya harga sembako jelang Lebaran membuat emak-emak menyerbu pasar murah di kantor Samsat Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, petugas razia makanan pembuka puasa yang mengandung zat kimia berbahaya. Ratusan warga Kota Cimahi, Jawa Barat menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang berpusat di halaman kantor Samsat Cimahi. Para mak-mak ini rela antre panjang hingga berdesakan untuk mendapat kupon sebagai syarat pembelian kebutuhan pokok. Salah satu yang jadi buruan warga adalah beras, minyak, dan telur. Untuk beras jenis medium dijual seharga Rp58.000 per 5 kilogram. Sementara di pasaran masih dijual seharga Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Membantunya gimana, Bu? Ya harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini, Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini, Bu? Berapa 2 karung. Pasar murah digelar Pemkot Cimahi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Rencananya, pasar murah ini digelar sepekan 2 kali di 3 kecamatan wilayah Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Satu persatu pedagang makanan takjil yang berjejer di sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur didatangi petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur Kamis sore. Petugas mengambil 18 sampel makanan dari 10 pedagang seperti otak-otak, siomay, asinan sayur, kue basah hingga es buah. Seluruh sampel kemudian dibawa ke Puskesmas Malaka Jaya untuk diuji. Hasil pemeriksaan tidak ada makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, dan pewarna sintetis. Kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat pewarna tekstil, dan juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa makanan yang mereka jual aman. Sebelumnya saat sidak di kawasan Matraman, Pasar Rebo dan Cipayung, petugas menemukan kandungan formalin dari mie kuning basah dan tahu putih.
Untuk mencegah hal serupa, petugas menyatakan tetap akan mengawasi penjualan takjil hingga akhir Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bingung mencari tempat berbuka puasa? Nah, Anda bisa mencoba resto bernuansa Timur Tengah yang berlokasi di Jakarta Pusat menyajikan berbagai sajian menu lezat. Bukber jadi hal seru yang selalu dinanti selama bulan Ramadan. Pemilihan lokasi yang tepat dengan harga yang bersahabat menjadi pertimbangan agar suasana berbuka dengan orang terdekat semakin akrab. Nah, ini dia salah satu tempat yang bakal saya rekomendasikan ke kalian yang lagi nyari-nyari tempat untuk bukber di kawasan Jakarta Pusat. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Ini dia salah satu resto bernuansa Timur Tengah yang cocok dijadikan tempat bubur keluarga, kerabat, dan sahabat. Letaknya yang strategis di wilayah Pramuka, Jakarta Pusat, resto ini juga dihiasi ornamen mewah di setiap sudutnya yang memberikan kesan nyaman dan hangat bagi pengunjung. Menu nasi biryani nan kaya rempah yang dilengkapi ayam dengan kelembutan daging yang istimewa jadi menu favorit. Shawarma dan sambusak disajikan sebagai appetizer. Kesempurnaan ditutup manis dengan Ali sebagai dessert. Paket Ramadan, meskipun kita juga jual juga ala carte seperti biasa. Jadi kita ada buka paket yang paket berdua orang, untuk 4 orang dan 10 orang. Banyak banget spot-spotnya, kita bisa milih nih maunya di mana. Kebetulan aku kan di sini bareng-bareng sama keluarga, jadi aku lebih memilih spot yang lesehan kayak gini, jadi lebih enak aja gitu membaur. Bagaimana? Berminat untuk berbuka puasa nuansa Timur Tengah dengan suasana resto yang mempesona? Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Indra Okta, Ahoirudin, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di Jakarta, di Kabupaten Tuban, Jawa Tengah juga ada nih sajian dengan cita rasa khas Timur Tengah. Namanya bubur mudor. Penasaran? Berikut liputannya. Bubur Mudor. Nama bubur ini diambil dari nama Masjid Mudor yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Proses pengolahan bubur mudor berada di halaman depan Masjid Mudor mulai selepas azan zuhur. Kaum laki-laki ini bergotong royong bersiap untuk memasak bubur mudor. Kuali besar yang dipenuhi beras beserta air panas, kemudian bumbu tambahan dimasukkan seperti rempah-rempah, santan kelapa, dan bumbu khas Timur Tengah diaduk menjadi satu. Awalnya bubur mudor hanya dibuat untuk kaum duafa atau janda saja. Namun seiring berjalannya waktu, makanan ini boleh dicicipi semua kalangan masyarakat dan jamaah masjid yang ingin menikmatinya. Bubur mudor ini bisa dinikmati semua kalangan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Makan sendiri apa sama keluarga nanti? Sama keluarga. Rasanya sendiri gimana, Dik? Rasanya bubur ini? Enak. Selain enak? Jangan sih. Tradisi ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun saat bulan Ramadan datang sejak tahun 1930. Warga sekitar rela mengantri untuk dapat menikmati gurih dan renyahnya bubur mudor. Bubur ini juga disajikan secara langsung untuk jamaah Masjid Mudor yang hendak berbuka puasa bersama di area masjid. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto melaporkan. Pemirsa, seorang oknum sekretaris desa Tanjung Rembang, Jawa Tengah ditahan karena diduga korupsi dana desa lebih dari 400 juta rupiah. Ironisnya, pelaku menghabiskan uang tersebut untuk bermain game online. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, sekretaris desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Warga sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah ke ranah hukum kejaksaan. Selesai desa tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka,
33 program kegiatan di Desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ayus melaporkan.